Puji Tuhan, Tuhan luar biasa malam hari ini boleh mempertemukan kita semua yang ada, orang-orang muda, dan kita sama-sama boleh menikmati hadirat Tuhan, memuji, menyembah Tuhan di dalam ibadah yang dahsyat ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema yang diberikan kepada saya untuk kita sama-sama perhatikan ada di depan, dan ini semua juga akan menjadi pembahasan kita pada malam hari ini. Sama-sama sebutkan tema ini. 1, 2, 3. Ya. Orang muda yang tampil beda di akhir zaman. Ayatnya dari kitab 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat 9. Kita akan membaca teks ini bersaut-sautan. Saya akan membacakan ayat yang ganjil dan diikuti oleh saudara semua ayat yang genap. Baik, ada di layar, bisa ditampilkan ayat? Ya, oke. Baik, kita perhatikan. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9. Saya lebih dulu. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sembilan bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita belajar suratan Timotius, baik 1 Timotius bahkan juga 2 Timotius, itu adalah salah satu atau salah dua lah, ya, karena 1 dan 2 Timotius, ya. Saudara, dari sejumlah kitab-kitab di dalam Alkitab kita yang membicarakan atau yang bertujuan bukan hanya kepada jemaat tetapi juga kepada orang muda. Kenapa demikian? Karena si penerima surat yang bernama Timotius ini adalah orang muda. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12, ya. Paulus mengatakan begini, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Nah, berarti Timotius ini orang muda, ya saudara. 1 Timotius 4 ayat 12, ya. Timotius ini adalah orang muda. Jadi kalau kita membaca 1 Timotius dan 2 Timotius, ini juga sangat cocok untuk kita tarik relevansinya buat kita semua yang hidup di zaman akhir ini sebagai orang-orang muda. Karena di dalamnya terdapat nasihat-nasihat, di dalamnya terdapat ajaran-ajaran, di dalamnya ada kebenaran-kebenaran yang dinyatakan kepada orang-orang percaya secara khusus buat orang-orang muda. Ada amin? Bilang samping kiri kanan, kamu masih muda? Saudara, meskipun ibu di muka serambut putih, ya, ada beberapa serambut putih, tetapi jiwa tetap muda, ya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Nah,
Saudara yang diberkati oleh Tuhan, karena itu kita belajar hari ini dari satu bagian yang dikatakan atau yang disampaikan Rasul Paulus kepada Timotius. Paulus memberikan nasihat kepada Timotius ini berkaitan dengan hari-hari terakhir. Nah, perhatikan kalimat hari-hari terakhir. Hari-hari terakhir itu adalah yang dimaksud mulai dari zaman kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga sampai zaman kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu disebut hari-hari terakhir. Atau yang disebut dengan zaman akhir. Nah, bedakan ya. Akhir zaman dengan zaman akhir itu beda. Kalau zaman akhir dengan hari-hari terakhir itu sama. Artinya, waktu mulai dari Yesus naik ke sorga sampai nanti Yesus datang kedua kali. Kalau akhir zaman, itu dia punya waktu cuma di sini. Yang Yesus datang kembali, itu namanya akhir zaman. Tetapi kalau zaman akhir, itu dimulai dari Yesus naik ke sorga sampai Yesus datang kembali. Itu zaman akhir. Nah, saudara, Paulus memakai kata di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 itu. Dia katakan hari-hari terakhir. Itu berarti sejak Yesus naik ke sorga sampai nanti kedatangannya yang kedua kali. Ini yang dimaksud oleh Rasul Paulus dalam 2 Timotius pasal yang ketiga tersebut. Ya. Jadi kalau kita baca 2 Timotius 3, itu bukan nanti baru terjadi. Sudah terjadi dari Yesus naik ke sorga, dan sekarang terus sedang terjadi. Nanti puncaknya pada kedatangan Tuhan yang kedua kali itu terakhir. Atau zaman akhir zaman. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi sifat-sifat yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 2 Timotius 3 ayat yang keempat, itu semua itu sudah terjadi dan akan terus terjadi sampai Tuhan datang kembali yang kedua kali. Karena itu saudara, ketika kita membaca teks ini nasihat yang kita sama-sama perlu waspadai. Saudara yang diberkati Tuhan. Kenapa perlu diwaspadai? Paulus kata begini, ya, akan datang masa yang sukar. Kata sukar di situ, saudara, dipakai kata bahasa Yunani yang berarti bahaya, ya, yang berarti suatu keadaan yang sangat ganas, suatu keadaan yang mencekam atau kalepos dalam bahasa Yunani. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, kita ini ada masuk dalam suatu masa bahaya. Seperti diibaratkan secara hurufiah kata ini berarti binatang seperti binatang buas yang mau menerkam, binatang buas yang mau menyerang, binatang buas yang mau menangkap kita. Ini hari-hari yang kita sedang lewati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena itu kalau siapa tidak sungguh-sungguh perhatikan ini nasihat, dia bisa masuk dalam orang-orang yang disebutkan di dalam ayat 2 sampai ayat 4 oleh Rasul Paulus. Ya. Karena itu saudara, di dalam nasihat Paulus ini, kita menemukan dua bagian besar. Bagian besar yang pertama, Paulus menelanjangi sifat-sifat atau orang-orang yang terperangkap ke dalam binatang buas itu. Atau ke dalam masa yang sukar itu. Ke dalam jerat yang bahaya itu. Ke dalam, saudaraku, tangkapan iblis. Tangkapan setan, ya. Saya tafsirkan yang dimaksud dengan hari ganas, hari jahat, ini tidak lain bicara soal pekerjaan setan, ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Coba lihat Wahyu 12 ayat yang ke-12. Perhatikan teks ini. Kitab Wahyu 12 ayat 12, jemaat. Kita sama-sama, orang-orang muda semua kita bacain ayat Wahyu 12 ayat yang ke-12. Kitab Wahyu pasal 12 ayat yang ke-12. Sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu bersukacitalah hai sorga. Dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut. Karena jadi iblis sudah turun dalam geramnya. Iblis sudah turun di dalam keganasannya. Iblis sudah turun di dalam saudaraku kecaman yang sungguh luar biasa, geram yang dahsyat. Itu Alkitab bilang, ya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, makanya Rasul Petrus bilang begini dalam 1 Petrus 5 ayat 8, ya.
1 Petrus 5 ayat 8 dia bilang begini, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis itu berjalan keliling seperti apa? Seperti ya, bukan seperti cicak-cicak di dinding yang diam-diam merayap, bukan saudara. Dia seperti singa. Kalau seperti singa itu berarti bahaya atau sonde? Wih, terlalu bahaya tuh, saudara. Kalau cuman seperti cicak-cicak di dinding, kita tinggal menyanyi lagu saya, cicak-cicak di dinding, selesai dia lari. Ya, tapi ini persoalan, ini seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Makanya Rasul Paulus bilang ini hari-hari ganas. Ini hari-hari singa nih. Ini hari-hari setan yang bekerja dengan dahsyat. Ini hari-hari yang kita sedang lewati. Saudara yang terkasih. Karena itu, kalau orang Kristen tidak waspada, orang Kristen pasti ditelan. Ya. Kalau anak-anak muda tidak waspada, maka anak-anak muda pasti ditelan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya nanti di bagian kedua, saya akan bicara tentang bagaimana Paulus memberikan prinsip-prinsip kepada kita, ya, supaya kita jangan sampai terperangkap atau kita masuk di dalam jerat atau tangkapan setan ini. Geram yang dahsyat itu, saudara, kita tidak masuk di dalam perangkap bahaya itu. Itu nanti Paulus nasihatkan kepada kita. Di dalam bagian yang kedua kita akan perhatikan. Namun sekarang kita lihat dulu, saudara, apa saja yang Rasul Paulus tunjukkan kepada kita kalau orang sudah terperangkap di dalam bahaya ganasnya singa itu yang saudara mencekam, yang menelan orang-orang yang tidak sadar. Perhatikan, kita lihat satu persatu. Kurang lebih ada 16, tapi cepat-cepat saja. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau tekankan nanti pada bagian yang kedua itu menjadi lebih penting. Kita lihat saja, saudara, untuk sekedar mengintrospeksi. Jangan sampai kita sudah ada pada cengkraman setan. Jangan sampai kita sudah masuk di dalam keganasannya iblis, tapi kita tidak sadar itu. Kita pikir kita masih Kristen, padahal sebenarnya iblis telan kita mentah-mentah. Mari kita lihat teks ini. Saudara, perhatikan mulai dari ayat yang kedua. 2 Timotius 3 ayat 2. Ya, bersama-sama kita baca. 1, 2, 3. Manusia akan mencintai diri sendiri. Saudara, itu ciri pertama. Jadi kalau orang sudah masuk ke dalam tangkapan iblis itu, atau saudara bahaya serangan setan itu, kalau dia ditelan, kalau dia mengalami yang namanya jerat setan itu, dia terperangkap di dalamnya, maka dia akan mencintai dirinya sendiri, kata Alkitab. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, lebih tepat dia menjadi manusia yang egosentris. Ya. Itu sontoe orang lain, son perduri orang lain. Pokoknya beta paling hebat, beta paling luar biasa. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini kan mulai merajalela di mana-mana. Ya. Orang muda banyak yang tidak peduli orang lain. Dia mabok di situ, dia tidak mau tahu, saudara. Yang penting dia mabok, dia suka-suka dia. Ya. Dia putar lagu mau sekencang-kencangnya, ya dia pikir dia punya, sudah. Ya. Tidak ada orang boleh halang-halang dia. Tidak boleh ada orang larang-larang dia. Dan dia tidak peduli siapa-siapa. Itu manusia yang sudah masuk ke dalam egosentris. Dia sudah tidak mau tahu lagi siapapun, saudara. Pokoknya aku paling hebat, jago, beta sudah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, ini bahaya. Dia tidak sadar, dia masih pergi gereja, dia masih mungkin ikut ibadah pemuda, tapi sebenarnya dia sudah terperangkap di dalam jerat setan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selain mencintai diri sendiri, teks selanjutnya mengatakan kepada kita akan menjadi apa? Hamba uang. Ya, saudara. Kalau susontoy sapa-sapa, yang kedua, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ciri yang kedua orang kalau sudah diperangkap setan, maka saudara uang akan menjadi segalanya. Makanya muncul pembunuh bayaran, ya, saudara minta maaf, ya, jual diri, ya, nona-nona mulai jual diri, saudara. Tadi kami di mobil, kami cerita-cerita, kenapa ya, ada yang tanya saya, kenapa kok konjak dengan ini supir BEM kok laku? Ya, saudara. Nona dong SMA dong tuh dong kalau naik BEM dong senang dan sopir dan konjak, wih dong kayak gigi asam dan sopir dan konjak. Dong tolong misalnya mau
turun dong naik bemo terus. Padahal hanya sopir dan konja. Bukan pengusaha. Tapi dong gila-gila dan sopir dan konja. Saya jawab sederhana. Supaya naik bemo tiap hari gratis. Toh? Ya, saudara. Lihat hal sederhana sah. Orang gampang sekali. Ya, karena pikir soal duit. Mama kasih doi beta bemo, beta simpan tuh doi bemo karena beta lagi pacaran dan sopir kan aman. Itu doi bemo bisa isi pulsa, isi paket data, buat WA, buat saudaraku jajan dan lain sebagainya. Jual diri hanya dengan sopir angkot. Sudah, saya tidak rendahkan sopir angkot, tetapi Anda begitu rendah. Ya. Kenapa? Ya karena dia sudah terperangkap dalam jerat setan. Orang kalau terperangkap dalam jerat setan yang ada di otak, uang. Saudara. Kuliah tidak selesai. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang baru-baru bunuh diri kan? Sudah Mamam tuh cuma wisuda, Karmana wisuda. Ya, terakhir Jembatan Liliba wisuda. Ya, wisuda. Hati-hati saudara. Kalau setan bermain kotanya ingat uang. Ya. Kalau setan mulai bermain, orang mulai cinta diri sendiri. Lanjut. Kalimat selanjutnya membual alias putar balik. Nah. Mulai putar balik kiri, putar balik kanan. Ya. Mama tanya, sudah mulai sone jujur. Ya. Pokoknya lidah mulai baca. Nah ini tanda-tanda setan surabasan lu. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi banyak orang sana sadar bahwa setan sudah mulai memasang perangkap sehingga orang cinta diri sendiri, jadi hamba uang, mulai omong kosong putar balik. Ya saudara. Mama tanya, posisi sekarang di mana? Mama terlalu cek. Kau tahu ini ada kerja tugas terlalu banyak. Padahal kerja tugas apa? Ada bapijit dan nyong separuh di mana sontau? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Putar balik. Ya. Akhirnya belum apa-apa hamil di luar nikah. Ya saudara, waktu hamil takut nanti orang tua tahu, cari cara bagaimana supaya kas gugur. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini hari-hari ini berkembang di mana-mana. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tidak sadar dia masih Kristen, tapi setan surabasan dia. Setan sudah masukkan dia dalam perangkapnya. Menyombongkan diri, sombongnya minta ampun. Saudara, saya pernah khotbah di salah satu kampus di Kupang sini, saudara. Ya, itu rektornya bilang begini, Pak Pendeta tolong dulu teh. Ada anak dari hutan Amfoang sana, Kolbano sana. Ya, saudara. Yang dia pembapak kas kuliah dia tuh jual babi, jual sapi baru kas kuliah anak. Tapi anak malu pakai HP yang biasa-biasa. Dia mau tuh iPhone. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mau pakai HP yang kelas. Kenapa? Persoalan saingan. Ya. Saudaraku. Lihat kawan di kota yang bapak mama pegawai. Yang bapak mama punya uang. Beli kas dia pun anak. Dia juga yang dia pembapak dan setengah mati piara babi setiap hari di sana tuh. Ya saudara. Yang bayar dia puas regis tuh pakai uang jual babi. Ma dia cuma action iPhone. Saudara yang terkasih, kesombongan. Beli baju tidak mau, dia yang murah-murah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sorry ya, beta kalau pakai RB itu bagatan. Bagatan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Padahal sombong. Sorry, kalau memang lu bapak pejabat, lu pakai RW bagatal, beta juga akui memang. Ya, terus saudara. Nah, bapak yang jual babi ini, ya saudara. Atau bapak yang ada jual ikan keliling pasar Oeba, setengah mati baru kas kuliah lu nih. Lu bilang pakai RW bagatal. Bapak kalau beta pu lipstick itu harus harga. Sini beta bibir dong bengkak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingat, pas-pas, jangan sombong. Ya, saudara. Itu setan suraba kita tuh. Hanya kita tidak sadar.
Saudara, kesombongan sudah mulai masuk. Orang kalau sudah sombong, lama-lama menjadi pemfitnah. Saudara, makanya sekarang orang tukang bagosip terlalu banyak. Bangun pagi belum cuci muka, su gosip. Kasih naik status di WA tuh gosip semua. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu bahaya tuh, pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Ah, ini, saudara. Mama ngomong satu kata, dia 100 kata. Ya. Anak-anak sekarang, saudara, tidak tahu berterima kasih. Wih, lebih parah lah. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kemarin saya khotbah di Malaka. Ya. Tadi siang berpulang ini dari Malaka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam khotbah itu selesai. Ya. Seorang ibu bilang, Pak Pendeta tolong doa saya anak di rumah ini terlalu melawan semua. Ya, saudara. Karena saya tadi beri ilustrasi. Ya, dalam khotbah itu saya kasih ilustrasi, makanya Mama Tua habis itu langsung datang doa, minta doa. Saya kasih ilustrasi, saudara. Ada banyak orang Kristen ya, seperti seorang anak. Itu anak dia ambil secari kertas, lalu dia tulis, Mama, cuci piring 1 hari 2 kali. Dikali dengan 20.000 sama dengan 40.000. Urus adik, ya, kasih makan adik 1 hari 3 kali, kali 10.000, 30.000. Cuci piring 1 hari 2 kali, ya saudara, 10.000 jadi 20.000. Lalu kemudian pokoknya banyak, sapu pel, cuci baju, lalu kemudian saudara apalagi lipat baju, atur pakaian, total semua saudara dibawa, dia tulis 1 juta rupiah. Lalu di bawah lagi dia tulis, Mama tolong segera lunasi. Habis itu saudara dia langsung taruh di atas meja makan, dia sembunyi. Dia tahu dia mama pun jam makan. Ya saudara, dia mama datang lalu buka tudung saji. Kok ada kertas? Ya, dia mama baca. Mulai dari pertama sampai akhir total 1 juta. Mama tolong bayar. Tertanda Ananda Anita Koro. Begitu. Namanya ya sudah, Ananda Anita Koro. Lalu Mama Tua menangis karena lihat kok anak saya kenapa begini. Mama Tua masuk ke dalam kamar saudaraku. Waktu menangis ini anak ngintip dari jendela. Dia bilang, Mama Tua susah sadar. Tahu rasa. Ya saudara. Selama ini dia suruh kotong enak-enak sah. Dia sudah tahu rasa. Menangis sudah mama, ya saudara. Dia senang sekali. Ya karena dia mama menangis, dia tahu dia mama sadar harus bayar dia pun uang jari lelah 1 juta rupiah selama dia kerja. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ternyata masuk dia pun mama balik itu kertas, lalu kemudian dia tulis, Anita, mama mengandung lu dari 0 sampai 9 bulan itu. Lu tiap hari ngidam makan bakso di tenis 1 mangkok 10.000 kali 9. Saudara yang terkasih dalam setiap bulan kau ngidam mama mesti makan bakso di Teddy. Saudara, Mam Tua mulai hitung dari 0 bulan. Pokoknya saudara dia hitung waktu lu SD, lu pernah celaka motor, lalu mama larikan lu ke rumah sakit. Puji Tuhan, lu selamat, tapi itu keluar oksigen, nitrogen mama beli dengan ongkos rumah sakit sekian, total dibawa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi mulai Mam Tua urut sampai kertas penuh. Ya, total. Mama Tua bilang, tak terhingga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lalu di bawahnya Mama Tua bilang begini, semuanya sudah dibayar lunas dengan cinta kasih. Saudara, Mama Tua pergi lagi taruh kembali di atas meja. Saudara, dia kembali tidak jadi makan. Anaknya pikir, wah ini saya pergi ambil ini karena uang 1 juta Mama Tua taruh di dalam ini kertas. Ya. Ini anak pergi ambil saudara, lalu kemudian baca. Ini anak sadar. Ini anak yang sekarang menangis. Ternyata pengorbanan ibu saya lebih besar dari saya sekedar cuci piring, sapu pel, saudara, apalagi cuci baju, urus adik, tidak sebanding dengan kasih mama kepada saya. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi ada banyak orang tidak tahu berterima kasih. Ya. Tapi kalau waktu menikah, lagu mulai dinyanyikan. 1 tetes air susu mama.
Itu beton mopi tempeleng sendiri di atas. Sudah terkasih dalam Tuhan. Lu putar balik menangis apa ya? Selama ini padahal mama ngomong lu tidak dengar. Ya. Tapi itu lagu putar menangis. Menangis itu ada dua, saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Menangis yang pertama karena menyesal tidak bisa bantu mama selama masih ada dengan mama. Menyesal karena sekarang orang sudah jadi orang pemilik, beli bayar lunas, Bu. Ya. Sekarang lu akan pergi tinggalkan mamamu. Jadi lagu itu cuma tinggal lagu penyesalan buat kau. Ya. Yang kedua, saudara terkasih dalam Tuhan, kalau dia menangis itu, ya, dia menangis sedih. Kenapa? Karena selama ini dia tidak tahu kerja, ini mau kerjain, ya. Ya, saudara, ini mau kerja. Saudara terkasih dalam, jadi hanya ada dua kemungkinan itu. Ini mau kerja. Selama ini masak air angus. Saudara, nah selama ini tidak bisa apa-apa. Ini sekarang mesti tinggalkan mama yang manja, yang tidak suruh apa-apa, yang lu omong dia tidak bantah. Ya, yang mungkin dia iya baik. Tapi sekarang lu siap. Satu tetes air susu mama. Saudara yang terkasih, makanya ingat. Tuhan itu beri kita orang tua. Ingat baik-baik saudara. Untuk kita hormati, kita hargai. Tapi bukan hanya sekedar dengan cara apa ya saudara. Kita bilang bapak sayang, mama sayang. Bukan hanya dengan itu. Tetapi berterima kasihlah kepada mereka yang telah membesarkan saudara. Yang telah berkorban banyak sejak kita ada di dalam kandungan. Sampai hari persalinan kita. Amin. Bahkan sampai kita dibesarkan, saudaraku, kasih sekolah kita. Bahkan sampai nanti itu lagu satu tetes air susu mama. Jangan pernah lupa itu. Kalau saudara anak Tuhan yang tidak dijerat oleh setan, saudara tahu berterima kasih kepada orang tuamu. Ada amin? Beri dulu tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau orang tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama. Ya. Agama dia tidak peduli lagi, saudara yang terkasih. Ya, kalau kita bawain dalam konteks Kristen, maka dia tidak peduli dengan gereja. Dia tidak peduli dengan soal baca Alkitab. Dia tidak peduli dengan soal ibadah pemuda. Dia tidak akan peduli. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, makanya saudara jangan heran, ada banyak anak-anak muda sekarang tidak tahu ibadah. Ya. Karena memang mereka sedang diperangkap oleh setan. Mereka sudah masuk di dalam keganasannya iblis. Saudara. Mereka sudah masuk dalam jeratnya setan. Tidak peduli agama. Yang penting kuliah. Yang penting saudara berpikir tentang bagaimana saya punya masa depan. Selesai saya kuliah, saya mau jadi apa? Saudara. Itu yang dia pikirkan. Soal Tuhan nomor sekian. Tuhan dikesampingkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Orang seperti ini dia tidak sadar bahwa sebenarnya dia sedang ada di dalam perangkap setan. Next, ayat yang ketiga. 2 Timotius 3. Tidak tahu mengasihi. Ya saudara. Waduh, cinta itu sudah tidak ada lagi. Mengasihi itu sudah tidak ada lagi. Makanya saudara lihat, di ini kota ini kan orang nikah 2-3 bulan bisa cerai. Kasus perceraian di ini kota ini termasuk kasus tertinggi. Saudara, di kota yang namanya kota kasih. Kasih apa? Kota kasih tapi orang tidak tahu mengasihi lagi. Hanya waktu pacaran saja tuh I love you, I like you, I kiss you, I miss you. Itu hanya pacaran. Saudara terkasih. Rumah tangga sekarang ini cerai-berai. Banyak itu Kristen semua notabene. Bahkan saudara lihat di TikTok saja orang Kristen berani itu. Dong cerai habis, dong mulai kobarkan di TikTok. Hari ini saya sudah bebas. Saudara, kok rasa kenyaman sekali. Saudara, padahal ada anak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu artinya kasih mulai dingin. Dan itu orang sudah masuk dalam perangkap setan.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kasih sudah tidak ada. Pacaran sembarangan, ya, saudara, itu namanya tidak mengasihi. Orang kalau mengasihi itu pacaran tidak sembarangan. Jadi kalau Anda dengar baik-baik, kalau pacarmu minta cium, pacarmu minta bobo bareng, itu bukan dia cinta lu. Dia tidak cinta itu. Ya saudara. Ya, karena cinta itu tidak mengandung hawa nafsu. Dengar baik. Cinta itu tidak mengandung hawa nafsu. Yang namanya hawa nafsu itu berarti tidak cinta. Saudara. Cinta itu menjaga satu dengan yang lain. Cinta itu melindungi. Cinta itu saudaraku memelihara, bukan merusak. Jadi kalau merusak itu bukan cinta. Dia manfaatkan lu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dia WA. Adek cinta kakak kosong deh. Kakak, adek ini sepenuh hati, sepenuh jiwa. Seperti yang tercatat di dalam Alkitab. Aku mengasihi engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap perasaan, dan segenap kekuatanku. Saudara, betul kok? Ya, saudara. Ya. Itu bukan amin. Ya, saudara. Ya. Lalu dia balas. Ya, betul kok adek. Betul toh kakak. Ya saudara. Betul. Adek cinta kakak betul-betul. Kalau begitu, kakak tunggu adek di kos. Ini setan semula kerja. Saudara. Kakak kenapa mau ketemu di kos? Kau mau bikin kopi, kau duduk minum rame-rame ya. Lo jam putar balik. Jam berapa? Jam 10 malam. Adek jam terjebak. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ingat baik-baik. Saya mau pesan ini firman buat saudara. Orang yang sekali lagi tidak dicengkeram iblis, dia tahu mengasihi orang lain. Amin. Seperti dirinya sendiri kata Alkitab. Mengasihi orang lain itu seperti dirinya sendiri. Jadi tidak ada orang mengasihi diri sendiri, dia rusak dia pun diri. Ya saudara, orang mengasihi orang lain, dia tidak lindungi dia pun diri sendiri. Itu tidak mungkin. Ya saudara, jadi kalau dia bisa melindungi dia pun diri sendiri, dia kasih lu, dia lindungi lu. Kalau dia berkata dia mengasihi lu, dia bisa pelihara dia pun diri, dia juga pelihara lu deh mbak. Saudara, dia jaga lu deh mbak. Itu namanya mengasihi. Tapi saya ulang, setan suka cuci otak anak-anak muda zaman akhir ini. Dan itu mulai dari suratan Efesus ditulis, Paulus sudah tahu akan terjadi ini. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tidak mau berdamai. Kalau bakal itu terus. Ya saudara. Ya, baku serang itu terus. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Ya saudara. Pokoknya orang ini sana ada yang baik. Semua jelek habis. Saudara terkasih dalam Tuhan. Nah ini orang-orang setan, semua ini setan Suraba dia tuh. Ya. Orang kalau Suraba, setan Suraba tuh lu pumbai tidak ada. Yang ada tuh jelek semua. Meskipun lu pumbai ada 100, jelek 1, anggap semua yang 100 itu jadi jelek juga. Ya. Saudara, itu ingat, itu orang kalau sudah diraba setan, tidak dapat mengekang diri, woi ngeri saudara. Tidak bisa kendalikan diri. Garang, tidak suka yang baik, itu ayat 4. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lihat, suka berkhianat, ya, tidak berpikir panjang, apa-apa tuh ambil keputusan cepat-cepat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak ada pertimbangan, tidak perlu doa puasa, apalagi saudara tanya hamba Tuhan, tidak pakai. Ya. Tidak pikir panjang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berlagak tahu alias sok tahu. Ya. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Itu keadaan itu. Itu sifat itu. Yang sedang bekerja di hari-hari ini. Dan saya ulang, itu tanda bahwa orang itu sebenarnya ada dalam perangkap setan. Dia ada dalam perangkap setan. Dan kalau ini 16 karakter ini, kita baca tadi mulai ayat 2 sampai ayat 4, saya sudah hitung 16. Saudara, ini kalau kita sebarluaskan
ke area di mana kita berada, kayaknya hampir di semua lini ada. Saudara. Orang-orang yang tipe-tipe begini ini terlalu banyak. Saudara. Ya. Dan Paulus ketika dia utus Timotius ke Efesus, jemaat Efesus, orang-orang di Efesus modelnya seperti ini. Makanya Paulus tulis ini surat ini. Saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, hari ini nasihat ini datang kepada kita sekalian supaya kita jangan sampai terjebak di dalam bahaya ini. Ada amin? Sebagai orang-orang muda kita waspada. Sebagai orang-orang muda kita tiap hari berawas diri, ya, supaya jangan sampai ini hari-hari jahat ini, alias saudaraku, pekerjaan kuasa gelap ini, ya, pekerjaan setan, singa yang mengaum-ngaum ini, yang garang, yang dahsyat itu seperti binatang buas itu, tidak boleh menerkam kita, anak-anak Tuhan. Makanya Paulus kemudian memberikan 4 hal penting. Ya, sudah dalam teks ini kita perhatikan ya, supaya kita jangan masuk di 16 karakter ini, ya. Supaya kita tidak terperangkap ke 16 karakter ini. Kita perhatikan sekarang ada 4 hal penting yang Rasul Paulus katakan. Yang pertama, kita mulai dengan kata ketahuilah di ayat yang pertama. 2 Timotius 3 ayat 1. 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama. Mari kita baca ayat ini bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Ketahuilah, saudara. Itu kata dipakai, ketahuilah itu dipakai kata ginosko. Ginosko itu sama seperti saudara mengetahui, tapi bukan hanya sekedar di luarnya saja. Saya tanya saudara sekarang. Saudara tahu ini mimbar terbuat dari apa? Dari apa? Kayu. Sekarang saya tanya lebih dalam. Kayu apa jenisnya? Ada yang tahu? Hah? Mungkin jati. Mungkin mahoni. Itu berarti tidak ginosko. Saudara. Yang namanya ginosko itu tahu mendetail. Oh, ini mimbar terbuat dari kayu. Kayunya kayu jati, jelas. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan, catnya merek ini, saudara. Tahu persis, itu namanya ginosko. Ukurannya sekian, itu ginosko. Tapi cuman kalau bilang, oh mungkin 3x3 atau 1,5 kali 2, itu mungkin, tidak pasti, saudara. Itu bukan ginosko. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, ayat ini bilang ketahuilah, artinya betul-betul paham, artinya betul-betul mengerti, artinya ginosko, memahami secara mendetail, memahami secara utuh, memahami secara total, universal, umum, sampai khusus, harus tahu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, ini penting ini. Jadi kalau kita cuma tahu-tahu saja, itu bahaya. Makanya Paulus tidak mau Timotius itu hanya sekedar tahu dari kulit luar. Dia mau ginosko, benar-benar mengetahui tentang kondisi hari ini, tentang keadaan hari ini, tentang pekerjaan setan, tentang bagaimana karya iblis di tengah-tengah dunia. Itu Paulus mau supaya Timotius ketahui. Anak-anak Tuhan, kita juga mesti tahu itu. Saudara, kita jangan hanya datang gereja, tapi kita tidak tahu cara kerja setan hari-hari ini secara baik. Kita tidak tahu bagaimana provokasi setan, bagaimana saudaraku iblis mulai berkarya. Itu tiap hari harus kita sama-sama belajar untuk mengetahui. Tambah hari, tambah tahu lebih dalam. Makanya Paulus bilang begini kepada anak-anak terang. Efesus pasal yang kelima. Perhatikan teks ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, Efesus pasal yang kelima. Mari kita baca ayat yang ke-16. Ya. Efesus pasal yang kelima ayat 16. Efesus pasal 5 ayat 16 ya. Bersama-sama dalam hitungan ketiga. Efesus 5, 16. 1, 2, 3. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ini Paulus ngomong ini saudara. Hari-hari ini adalah jahat.
kata jahat itu dipakai kata puneros. Puneros itu artinya hari-hari ini penuh dosa. Ini hari-hari ini tidak ada yang pray. Dosa, kejahatan terus. Makanya Paulus bilang, pergunakan waktu dengan baik. Karena lu keluar pintu rumah, dosa sucegat lu di situ. Lu pergi pasar, dosa ada. Maksudnya pekerjaan setan itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di mana saja kita mesti tahu itu. Nah, orang kalau tahu ini, bukan hanya tahu kulit luar, dia tahu betul-betul, iblis ini cara kerjanya licik ini. Iblis ini kerjanya tidak main-main, saudara. 1 Yohanes 5 ayat 19 juga bilang begini. Mari kita lihat. 1 Yohanes 5 ayat 19 ya. Seluruh dunia itu berada di bawah kuasa si jahat. Itu berarti ada di bawah kuasa setan. Seluruh dunia. Jadi tidak free. Di mana-mana tempat ada itu namanya pekerjaan setan. Di mana-mana. 1 Yohanes 5 ayat 19. 1 Yohanes 5 ayat 19. Ya. Mari kita baca ayat ini. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-19. Ya, 1, 2, 3. Kencang. Seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Amin. Amin. Loh, saudara jangan heran, makanya di tempat pelayanan banyak orang bisa bikin dosa. Di tempat pelayanan. Tidak usah tunggu di luar tanpa pelayanan. Di tempat pelayanan. Orang PKKR, orang pelayanan dong basalingku di sana rame. Kenapa? Karena sekali lagi seluruh dunia ada di bawah kuasa jahat, si setan. Lu sana waspada, lu main free-free ya. Pokoknya lu sana hati-hati, lu sana ketahui dengan mendetail setan raba. Makanya tiap hari kita mesti sadar, wih setan ini kerja di semua lini. Saya mesti ginosko nih, tambah hari tambah belajar untuk tahu. Ya saudara, tambah hari saya tidak boleh lengah. Tambah hari saya perlu tahu siasat-siasat cara kerja-kerja iblis. Saudara, itu Paulus kasih tahu kepada Timotius. Ketahuilah, ginosko. Saudara, dia perintahkan supaya seorang yang bernama Timotius itu benar-benar fokus memperhatikan hari-hari hidup. Tiap hari waspada. Di semua lini ada pekerjaan setan. Di semua lini. Saudara terkasih dalam Tuhan. Nah ini kalau semua anak-anak muda tahu, aman. Ya. Dia bangun pagi, doa, dia sudah tahu. Setan sebentar ada. Makanya doa Bapa kami itu dia katakan jelas. Dan bawalah kami dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Ya saudara, itu berarti Tuhan sudah tahu memang tiap hari itu lu akan hadapi itu yang namanya si setan tuh lu hadapi. Makanya waktu kita doa tuh semakin tambah mengerti. Berarti ini hari ini ada setan di sana, ada setan di sana, ada setan di sana. Beta mesti hati nih. Beta mesti kontrol diri, menguasai diri di dalam segala hal. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Kalau tidak kuasai diri, bahaya kita. Kalau saudara baca teks dalam kitab 2 Samuel, pasal yang ke-12 ya. Waktu Daud tergoda dengan Bathsheba, dia tidak ada rencana planning. Tidak ada. Dia hanya biasa saja tiap hari jalan di soto rumah. Tapi dia pun jalan-jalan, tiba-tiba dia buang mata, dapat lihat Bathsheba ada mandi. Saudaraku, tapi dia tidak kenal siapa ini perempuan. Memang cantik, elok, parasnya, kata firman Tuhan. Ya sudah. Tapi dia pulang pikirannya terganggu dengan melihat Bathsheba. Ya, itu berarti setan sudah mulai kerja kan? Saudara, dia mulai terganggu, dia panggil dia anak buah. Hei, itu nona tadi yang mandi yang dibawa siapa? Ya saudara. Oh, itu Bathsheba, istrinya Uria. Saudara yang terkasih, sudah dengar kata istri Uria? Harusnya kalau dia tahu, ya saudara, dia ketahui betul-betul, dia ginosko. Wih, Tuhan, ampuni saya sulihat orang pu istri. Harusnya toh, ya toh. Tapi dia tidak, saudara, karena dia tidak tahu siasat setan. Ya, akhirnya Daud bilang, ya kalau begitu, dipanggil dia sudah, datang. Saya mau bobok dan dia dulu. Ya sudah. Dan betul, Piju panggil,
Batseba juga sama. Batseba juga tidak ketahui bahwa ini hari jahat. Supiman salah. Sekarang Daud panggil. Saudara. Tapi cerdik setan itu. Dia pergi bawa habis Alkitab berkata dia langsung membersihkan kenajisannya. Baru dia pulang ke rumah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hati-hati. Setan itu bekerja di mana-mana. Kita tidak pernah rencana ketemu setan pun setan akan datang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya kita tiap hari ketahui. Wah, saya mesti hati-hati ini hari. Di mana-mana jerat ada. Di mana-mana perangkap ada. Bahaya ada. Keganasan ada. Binatang buas, singa ada. Dia berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum kata Alkitab. Itu setan. Saudara, tiap hari kita hati-hati. Kita kontrol diri. Sama seperti Yusuf. Saudara, Yusuf itu orang yang kontrol diri. Kalau saudara baca dalam kitab Kejadian pasal yang ke-39. Ya, kan saudara... Ayat 10 mengatakan bahwa tiap hari istri Potifar goda. Ini setan wewe gombel. Dia goda terus. Tetapi Yusuf tidak mau dengar. Ini karena apa Yusuf tidak mau dengar? Yusuf tahu setan kerja. Yusuf ketahui setan kerja. Makanya dia tidak mau dengar. Saya mau tanya, Yusuf tuli? Tidak tuli. Tapi dia tidak peduli, itu lebih tepat. Dia tidak mau pusing dengan kata-kata bujukan. Dia tidak pusing dengan rayuan gombal. Tidak pusing dia. Karena dia tahu setan ada di mana-mana. Saudara, makanya ingat baik-baik. Ya. Jangan pernah balas WA yang jelek-jelek. Saya tadi ngomong itu. Adek ada di mana? Iya, beta ada di rumah. Kenapa? Adek sendiri atau dan siapa? Itu langsung jawab, lupu maksud. Ya. Kalau dia jawab, kok betanya sa? Jawab balik, lu bertanya-tanya. Itu lebih ya, sudah. Atau lu nanya. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau begitu tuh jangan tanggapi. Saudara yang selingkuh tuh karena terlalu banyak tanggapi WA. Ketemu mantan di Lipo. Lalu mantan bilang, beta masih nomor lama. Ini bahaya. Saudara. Begitu dia pulang, padahal sudah istri di rumah nih. Dia mulai ingat nomor lama. 0812334799. Ini kan berat. Saudara. Nah setan sudah mulai bermain itu. Orang tidak sadar setan sudah mulai bekerja di bawah alam sadar dia. Saudara, dia orang tidak ginosko. Kalau dia ginosko, langsung dalam nama Yesus, Tuhan, cabutin nomor dari pengotak. Lah iya. Karena setan akan mendakwa kita terus. Ingat nomor lama, ingat nomor lama, ingat. Ini saudara, itu bahaya. Anda mulai kembali. Kemudian saudara mulai ketik di WA, lihat memtua, Imam tua sungorok, selamat tinggal, selamat malam. Ini bahaya. Makanya itu selingkuh jalan lancar kiri kanan itu karena begitu tuh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingatlah baik-baik. Makanya kita ketahui siasat setan tiap hari. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, ginosko. Amin. Kenal sampai akar-akar. Saudara, ketahui itu cara kerja setan tuh. Sampai akar-akar. Ya, tidak boleh lengah. Orang Kristen itu yang namanya sadar dan berjaga-jaga. Ya. Jangan nanti masuk baru botol kaget. Ya. Makanya orang-orang yang terperangkap dan cinta uang, itu karena tidak ginosko. Orang-orang yang terperangkap dengan mencintai diri sendiri, hawa nafsu yang tadi kita omong tuh, garang, tidak bisa menguasai diri, segala macam semua itu yang 16 karakter tuh. Itu gara-gara tidak ginosko. Kalau ginosko tidak mungkin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau ginosko itu cepat sekali mengatasinya. Saudara bayangkan aja, ya. Kalau saudara pergi ke dokter ya, untuk
menyembuhkan satu penyakit itu mesti didiagnosa secara baik. Sampai tahu betul-betul ini penyakit jenis apa. Soalnya sembarang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kemarin saya ada di satu daerah, ya saudara. Dan bilang, Bapak di sini nih, kotong pi puskesmas, sakit kepala dong kasih antalgin. Ya, sakit perut juga antalgin. Ya saudara. Sakit kaki juga antalgin. Ini karena mana semua antalgin habis ini. Saudara terkasih dalam Tuhan. Itu hanya dua kemungkinan saya bilang. Satu, dokternya memang tidak mau mendiagnosa. Yang kedua, obat memang tidak ada. Tahu penyakit ini memang ini, tapi obat tidak ada, ya antalgin 5P sudah. Itu saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, tapi kalau mau tahu secara jelas, dokter mulai periksa. Minta maaf, periksa air kencing, periksa darah, tensi, segala macam, bahkan mungkin ronsen, ya, buka botol mata, lihat segala macam, periksa air ludah, segala macam. Sekarang kan begitu. Kalau mau tahu penyakit yang jelas itu apa, tidak bisa, hanya sekedar langsung beli di apotek. Soalnya bisa. Bahkan kadang-kadang orang sudah cek pakai ronsen, sudah USG segala macam, juga masih lagi dipuji lagi. Ini betul tidak? Kenapa? Itu namanya ginosko, saudara. Ikut Tuhan ini bukan hanya begitu. Pikul Alkitab, pi gereja, pikul Alkitab, pi gereja, pi persekutuan doa. Anda nanti jadi Kristen yang tidak tahu apa-apa. Saudara terkasih dalam Tuhan, mesti sungguh-sungguh tiap hari mengetahui. Karena setan tiap hari dia pakai cara kerja terus menerus. Kadang baru, kadang lama. Kita mesti hati-hati. Dan karena itu tiap hari mesti ginosko. Tiap hari harus ketahui. Tiap hari harus bongkar kedok-kedok setan. Supaya kita berkemenangan setiap saat. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Ya. Itu hal pertama yang kita tidak boleh lupa. Jadi kalau saudara lakukan ini tiap hari, anak-anak muda, nyantai. Di mana saya saudara aman. Ya. Setan sudah bisa menang atas kita. Yang kedua, perhatikan ayat firman Tuhan berikutnya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Di ayat yang ke-5. 2 Timotius 3 ayat 5. 2 Timotius 3 ayat 5. Sama-sama kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Yang pertama ginosko, ketahui. Yang kedua, saudaraku, ini dipakai kata melawan, menentang kebenaran atau memungkiri kekuatannya. Memungkiri kekuatannya itu dipakai kata menolak atau arneomai. Ya, itu menolak. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, mereka menolak kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan ditulis dengan kata dunamis. Dunamis itu bicara soal kekuatan dari Roh Kudus. Jadi ada orang beribadah kepada Tuhan, tetapi mereka tidak mengakui atau mereka tidak mau terima, mereka tidak mau, saudaraku, memberi hidup mereka kepada Roh Kudus untuk menguasai pribadinya. Makanya saudara, orang kalau tidak kasih hidup kepada Roh Kudus, kuasai di hidup, ya mau jadi apa? Ya. Karena kita tahu bahwa Roh Kudus itulah yang menuntun kita kepada segala kebenaran. Roh Kudus itu yang menginsafkan kita, ya. Yohanes pasal yang ke-14 atau Yohanes pasal yang ke-16, saudara bisa baca bagaimana tentang karya-karya Roh Kudus itu di dalam diri seseorang. Nah, kalau orang tidak mau terima itu kekuatan Roh Kudus di dalam diri ini, lalu siapa yang bisa mengalahkan kekuatan roh yang lain itu atau kekuatan roh setan itu? Makanya 1 Yohanes pasal 4 ayat 4 bilang begini. Mari kita lihat teks ini. Ini baterai soak tandanya. Saudara terkasih dalam Tuhan, pinjam satu saja. Ya, oke, itu aja. Cek, ya. Jadi kalau kita jadi orang Kristen, tapi tidak ada Roh Kudus yang menguasai pribadi kita, maka tidak mungkin kita bisa, saudaraku, bertahan kuat.
Tidak bisa. Lihat ini ayat 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Sama-sama kita bacain ayat 1, 2, 3. Roh yang ada di dalam kita itu ditulis R-nya besar. Itu berarti roh apa itu? Roh Kudus. Roh Allah. Jadi karena ada roh Allah, maka roh yang ada di dalam dunia itu kalah. Nabi-nabi palsu, pekerjaan setan, ajaran-ajaran yang tidak benar, itu bisa kita kalahkan kalau ada Roh Kudus dalam diri kita. Kalau tidak ada Roh Kudus, siapa yang mau hebat ini dunia? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya jangan pernah menolak kekuatan Roh Kudus. Datang ibadah, saudara tadi dengar WL omong bolak-balik. Buka hati, bebaskan roh. Buka hati, bebaskan roh, saudara. Maksudnya apa? Maksudnya kita ini disuruh untuk biarkan Roh Kudus itu ambil alih hidup kita. Biarkan Roh Kudus itu masuk di dalam pribadi kita, berkarya di dalam pribadi kita, menguasai hidup saudara dan saya. Sehingga waktu kita keluar sebentar dari ini kebaktian, kebangunan rohani ini, betul-betul rohani kita memang dibangun. Rohani kita benar-benar diisi. Rohani kita betul-betul kuat. Rohani kita benar-benar disegarkan. Karena ada Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup saudara. Tapi kalau cuma saudara tak ibadah, tanpa membiarkan Roh Allah menguasai hidup saudara, biar saudara rajin, hidupmu tidak akan pernah berubah. Karena tidak ada kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam pribadimu. Amin. Ada amin? Bilang samping kiri kanan, kamu butuh Roh Kudus. Ya. Saudara, masa ada Roh Kudus di dalam hati? Roh Kudus bilang begini, lu pung mama omong nah, lu balas. Jangan kasih dia temam tua buta huruf, masa dia ke sekolah balik lu su SMA. Ya. Ada Roh Kudus begitu? Itu roh setan. Kalau Roh Kudus, kita mau bantah mama, Roh Kudus bilang, ingat firman Tuhan berkata. Itu Roh Kudus. Ingat. Itu Roh Kudus. Kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita, tidak mungkin Roh Kudus itu bilang begini sama kita. Ingat lu umur 35. Kawan yang lain 25, sasu nikah. Lu masa belum? Itu roh setan. Ya. Karena itu siapa saja yang datang, entah itu dia penjahat, perampok, tidak bertobat, tukang mabok, terima saja. Lu umur ingat 35. Roh Kudus tidak omong begitu. Kalau ada Roh Kudus dalam hatimu, Roh Kudus akan bilang sama saudara, ingat baik-baik. Aku menciptakan laki-laki dan perempuan. Kamu punya juga ada. Sabar saja. Ya, amin. Roh Kudus akan ingatkan. Ingat khotbah Pak Pendeta. Ya, toh. Sudah Roh Kudus ingatkan. Khotbah Pak Pendeta itu apa? Sekarang saya khotbah ini. Jadi saya omong itu sudah. Sendal saja ada kiri dan kanan. Masa kamu hanya kiri saja? Itu kalau Roh Kudus. Amin. Jadi saudara tidak buru-buru. Ya. Saudara terkasih dalam Tuhan, butuh Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus tidak mungkin berkata kepada saudara, jangan cari Tuhan. Tuhan tidak penting. Uang aja, uang. Itu roh setan. Kalau ada Tuhan di dalam, ada Roh Kudus dalam hatimu, dia akan ingatkan. Ingat, kumpulkanlah harta di sorga. Harta di dunia ngengat dan karat akan memakannya dan pencuri akan membongkar. Itu Roh Kudus. Jadi lu cari uang tapi jangan lupa ibadah. Ojek boleh, Grab boleh, Maxim boleh, tapi ingat jam persekutuan kembali. Amin. Ya, saudara, itu Roh Kudus. Tapi kalau tidak ada Roh Kudus, sekali lagi orang jalan dengan keinginan diri sendiri. Ya. Roh itu roh yang besar, saudara.
Roh yang luar biasa, men. Roh yang dahsyat. Makanya ayat ini bilang ya, coba kita lihatin ayat. Saya ingat ini, 1 Tesalonika pasal yang ke-4, ayat yang ke-6. Perhatikan ya, 1 Tesalonika pasal 4, ayat 6. Kita lihatin ayat. 1 Tesalonika pasal 4, ayat 6. 2 Tesalonika. 2 Tesalonika 4, ayat 6. Ada? Ada kosong. Oh, ayat 8. 1 Tesalonika 4 ayat 78. Ini 6 ayat 78. Sabar, itu kalimat enak itu. Saya suka dengan ini ayatnya, saya lupa tepatnya. 1 Tesalonika 4 ayat 78. Ayat 7. Ayat 7 dan ayat 8. Ya, kita mau baca ini ayat ya. Ya, ini betul. Mari kita baca sama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Menarik ayat 8. 1, 2, 3. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Jadi kalau saudara mau bikin kejahatan lalu Roh Kudus bicara kepada saudara, saudara tidak mau dengar. Itu saudara bukan tolak manusia, saudara tolak Roh Kudus yang ada dalam saudara. Karena Roh Kudus itu fungsinya mengingatkan, menginsafkan. Jadi kalau ada Roh Kudus pasti omong. Saudara, tidak mungkin tidak. Kecuali memang tidak ada Roh Kudus. Kalau ada dalam hidup seseorang, dia akan bicara. Tapi kalau itu orang tetap melawan, itu berarti dia memang menolak pekerjaan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu tidak setel kita seperti robot. Saudara, dia cuma mengingatkan, menginsafkan. Dia sadarkan kita. Kalau kita tetap berbantah, kita menolak, kita berkeras hati, maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, saudara menolak pekerjaan Roh Kudus dalam hidup saudara. Ya, jadi ada orang jenis kedua, Roh Kudus memang ngomong, tapi dia tidak mau peduli dengan karya Roh Kudus. Itu juga sama, itu orang yang beribadah, tapi sekali lagi percuma ibadahnya. Karena dia tidak mau membiarkan Roh Kudus itu bekerja, mengingatkan, menginsafkan, menyadarkan dia. Dia selalu menolak pekerjaan Roh Kudus. Nah, kalau seperti ini, maka kita akan terjerumus juga ke dalam perangkap setan. Karena Roh Kudus ingatkan kita, kita bantah. Roh Kudus ingatkan kita bantah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tapi kalau kita sungguh-sungguh mau memberi hidup kita kepada Roh Kudus, saya ulang sekali lagi, tidak ada saudara yang akan terperangkap ke dalam jerat setan. Kalau saudara biarkan Roh Allah itu bekerja, menguasai seluruh hidup saudara. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Ya. Sorry, saya mau bilang ya, Roh Kudus itu bukan hanya mengerjakan manifestasi-manifestasi. Ya. Kita minta Roh Kudus memenuhi hidup kita bukan supaya manifestasi-manifestasi Roh itu memenuhi hidup kita. Karunia-karunia itu memenuhi hidup kita. Bukan hanya itu. Apa artinya saudara bermanifestasi? Saudara punya semua karunia Roh, tapi saudara tidak tunduk dan taat kepada Roh itu. Makanya saudara minta maaf. Ada orang yang bahasa rohnya lancar sekali, tapi bikin dosa juga lancar. Rabas sana, rabas sini, rabas sana, rabas sini. Ya, saudara. Di pembahasa roh itu maksudnya. Raba sana, raba sini. Ya sudah, kan ada bahasa roh jenis begitu toh. Ya. Lalu keluar di sana dia juga betul dia pi raba. Karena bahasa rohnya raba. Saudara, karunia roh itu baik kalau diimbangi juga dengan karakter hidup yang baik. Jadi saudara jangan hanya cari karunia. Sorry, saya mesti bilang. Ya, jadi kita bilang buka hati menyembah Tuhan. Itu bukan karena kita hanya mau rindu karunia-Nya bekerja dalam hidup kita. Tapi kita rindu Dia menguasai seluruh eksistensi hidup kita. Supaya saya tetap berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Sampai Tuhan datang kembali yang kedua kali. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, ini penting buat kita semua yang hadir pada malam hari ini. Sebagai pendeta saya, saudara sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, orang-orang muda, semua kita butuh Roh Kudus.
Tiap hari Roh Tuhan penuhi saya. Makanya kepenuhan Roh Kudus itu tidak bisa satu kali, terus menerus. Ya. Efesus 5 ayat 18, dia bilang, hendaklah kamu penuh dengan Roh. Kata hendaklah penuh itu ditulis dalam bentuk present tense. Artinya terus tiap hari, tiap saat minta Roh Kudus penuhi. Sebab kalau Roh Kudus tidak penuhi, kita tidak bisa buat apa-apa. Saudara terkasih, Efesus 5:18. Ya. Jadi hari ini sekali lagi, kalau saudara tidak mau terperangkap kepada jerat setan, saya ulang. Yang pertama, ketahui pekerjaan-pekerjaan setan, ginosko. Yang kedua adalah jangan menolak pekerjaan dunamis. Jangan menolak pekerjaan kuasa Roh Kudus. Biarkan dia penuhi hidup saudara. Maka tiap hari saudara pasti akan hidup dalam kebenaran. Amin. Tuhan berkati kita. Yang ketiga, mari kita perhatikan yang ketiga. Ini penting juga. Ayat 7, ayat 8 dari kitab 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius 3 ayat 7, ayat 8. 2 Timotius 3 ayat 7, ayat 8. Ya, sama-sama kita baca kencang. 1, 2, 3. Saudara lihat. Jadi ada orang yang suka dengar firman. Bahkan dia koleksi pendeta-pendeta pengkhotbah. Saudara. Woi, dia paling suka dengar pendeta A, pendeta B, pengkhotbah. Bagus. Tetapi yang persoalannya adalah, apakah dia sungguh-sungguh mau diajar oleh kebenaran itu, atau justru melawan kebenaran, menentang kebenaran. Ditulis dengan kata antistei, aletheia. Aletheia itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu kebenaran yang absolut, kebenaran yang benar-benar teruji, kebenaran yang dimaksud ini tentu adalah firman Allah. Jadi ini bukan khotbah asal-asalan. Ini bukan hanya sekedar khotbah lucu-lucu habis selesai. Ini khotbah yang betul-betul firman. Itu yang namanya aletheia. Saudara, itu namanya aletheia. Nah, orang sudah dengar ajaran khotbah yang sungguh-sungguh firman Allah, ajaran Kristus, tapi dia tidak mau terima. Dia menentang. Wah, ini orang pasti setan raba dia. Saudara terkasih dalam Tuhan, ya. Karena itu, ketiga, kalau saudara mau supaya tidak dijerat oleh iblis, jadilah orang Kristen dan jangan pernah menentang firman Tuhan. Jangan melawan dengan kebenaran. Sebab kalau melawan kebenaran, maka saudara akan diserahkan. Tuhan yang serahkan saudara. Ya. Untuk hawa nafsumu dikendalikan oleh saudaraku dunia ini. Setan kuasai saudara. Karena sekali lagi saudara menentang kebenaran. Lihat Roma pasal yang kedua ya. Perhatikan saudara terkasih dalam Tuhan. Saya ingat ini ayat juga. Roma pasal yang kedua. Saya rindu kita perhatikan ini teks firman Tuhan ini. Supaya kalau dengar firman jangan coba-coba melawan. Tuhan nanti akan serahkan kita kepada hal-hal yang justru membawa kita semakin jauh dari Tuhan. Melakukan hal-hal kejahatan, melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan ya. Mari kita perhatikan. Saudara, ya saya bacakan. Ya, Roma pasal yang kedua. Perhatikan mulai ayat yang ke 5. Ya, saya bacakan ayat yang kelima dulu. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari mana, hari waktu mana murka dan hukuman yang adil akan dinyatakan. Saudara terkasih dalam Tuhan, ya, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Yang tidak mau taat kepada kebenaran, yang menolak kebenaran, dan lebih mau taat kepada kelaliman, itu murka dan geram Allah akan datang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itu kalau Tuhan masih izinkan kita hidup ini dunia ini, sekali lagi taat firman itu penting. Ya.
Dengar firman taat, apalagi kebenaran yang sungguh-sungguh adalah kebenaran, ya saudara. Ya. Yang sungguh-sungguh adalah apa yang ajaran Alkitab katakan kepada kita tuh terima dan lapang dada, saudara. Ada banyak orang susah mau dengar. Ya. Saya khotbah di satu persekutuan hari Selasa yang lalu, saudara. Saya datang, ini mama tua bisik di pungkawan sebelah. Kurus padi datang, ya, saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kenapa saya tahu? Karena mama tua yang sebelah itu cerita sama saya. Ya. Saudara yang terkasih. Bilang saya kurus padi. Ya. Kurus padi itu Lombok Kiciana yang pedis tuh. Ya saudara. Ya. Saya tanya kok kenapa mama tua bilang kurus padi. Soalnya bapak omong tuh tiap kali datang omong tuh karena dia terus. Makanya dia bilang bapak kurus padi. Ya, ya tidak apa-apa. Kalau dia mau terima itu kebenaran, puji Tuhan. Tapi kalau dia tolak itu kebenaran, ya risiko nanti dia tanggung sendiri. Karena orang kalau terima kebenaran dia dipulihkan Tuhan. Orang kalau terima kebenaran sekali lagi kebenaran itu akan mengubahkan orang itu. Karena Alkitab berkata dalam kitab Yesaya bahwa firman Tuhan itu seperti palu ya, yang menghantam gunung batu dan menghancurkan. Ya. Firman itu seperti api yang menghanguskan. Jadi kalau firman itu diterima orang, saudara, firman itu akan mengubahkan. Yang tidak baik akan menjadi baik. Ya. Yang sudah baik akan tambah lebih baik. Yang saudaraku sedang belum bertumbuh akan bertumbuh. Karena firman Allah itu adalah makanan rohani. Ya. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang-orang yang terima kebenaran, tidak mungkin dia terperangkap setan. Tidak mungkin. Karena ajaran menjadi bagian dalam hidupnya. Roh Kudus sudah kerja, firman ada lagi, waduh, mana setan mau dapat kesempatan untuk menjerat kita. Karena setan itu kan tiap hari cuma cari peluang. Efesus 4 ayat 27 bilang, jangan beri kesempatan kepada iblis. Ya. Memang dia ada di mana-mana, tapi kalau saudara tutup rapat, saudara ketahui benar-benar, saudara beri Roh Kudus di hidup saudara, firman Allah menjadi pedang roh buat saudara. Setan mana yang bisa kalahkan kita? Kita pasti akan lebih dari pemenang. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Itu penting, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya saya ulang lagi, firman ajaran itu penting sekali. Firman Tuhan itu penting, saudara. Makanya datang gereja, datang persekutuan doa, cari kebenaran, cari kebenaran, cari kebenaran, jangan cari lain. Saudara, kalau saudara cuma datang cari rame, cari banyak orang, cari itu, oh itu gereja, AC, segala macam, Anda tidak cari kebenaran, Anda sebentar lagi ditangkap oleh setan. Percaya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena setan tidak pernah takut ruangan ber-AC. Setan tidak takut lu banyak orang. Setan tidak takut lu pendeta terkenal. Dia tidak takut. Yang dia takut kalau ada firman kebenaran di dalam hidup saudara dan saya. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Penting, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya dengar baik-baik. Carilah gereja yang sungguh-sungguh. Ya. Dimanapun saudara bergereja itu tidak jadi soal. Yang penting saudara makan firman sungguh-sungguh di situ. Kebenaran sungguh-sungguh di situ. Karena bukan merek gereja yang bikin saudara menang terhadap setan. Bukan. Setan hanya takut firman yang ada di dalam diri saudara. Amin. Setan ada di mana-mana. Ingat baik. Tapi sadar, tiap hari tahu, ginosko. Kedua ingat, Roh Kudus. Tiga ingat, firman. Ya. Terakhir, yang terakhir. Saudara perhatikan ini. 2 Timotius pasal 3. Ya, ayat yang ke-5 tadi. Kembali. 2 Timotius pasal 3, ayat yang ke-5. Perhatikan teks itu, saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan ditutup dengan kata tahan uji. Ya, ayat 8, sorry. Ayat 8. Ya, ditutup dengan kata tahan uji. Kalau kata tidak tahan uji itu dituliskan kata adokimos, saudara. Adokimos itu artinya tidak sanggup menyelesaikan pertandingan.
Atau tidak saudara sampai kepada finish, gagal di tengah jalan. Itu adokimos. Orang Kristen, saudara, dia mesti tahan uji. Itu artinya di sini ada tantangan, di sini ada tantangan, di sini ada tantangan. Tapi kalau belum sampai akhir, jangan pernah berhenti untuk maju. Amin, saudara. Di sini dia berusaha cegah kita, dia berusaha cegah, dia berusaha cegah. Saudara, saudara mau tahan uji tidak? Ya. Kalau saudara tidak sampai ke garis finish, saudara gagal. Ya sekali lagi, maka setan dapat. Setan tangkap saudara di tengah jalan. Makanya Paulus bilang, itu Yanes dan Yambres itu iman mereka tidak tahan uji. Kita orang percaya, anak Tuhan, tiap hari diuji. Tiap hari diuji. Ujian itu hanya beda maksud saja, saudara. Jadi setan itu mencobai kita, ya. Tuhan mengizinkan itu terjadi. Tapi tujuan Tuhan beda dengan tujuan setan. Tujuan Tuhan lewat itu masalah yang kita hadapi, kita naik kelas. Karena ujian datang, kita lewat, naik kelas. Tetapi setan, dia mau kita diuji supaya kita bukan hanya turun kelas, tapi kita mundur selamanya. Itu kerja setan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingat baik, karena itu kita harus tahu kalau Tuhan izinkan saya menghadapi ujian. Setan menguji saya tidak boleh menyerah. Saya harus terus maju, saya tidak boleh gagal. Sampai garis akhir, saya akan tetap bertahan, tetap setia untuk mengiring, melayani, meninggikan hidup kudus, hidup benar untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Jadi setan ada di mana-mana. Dia uji saudara dan saya. Dia beri cobaan buat kita sekalian. Ulang, Tuhan izinkan semua terjadi. Tuhan izinkan semua terjadi. Tapi saya ulang, Tuhan izinkan dengan maksud baik supaya kita naik tingkat. Tapi setan, dia mencobai kita dengan maksud jahat. Supaya kita hancur, supaya kita binasa. Orang-orang percaya tidak boleh berhenti di tengah jalan. Tapi lompat terus, lompat terus, lompat terus. Tambah hari, tambah luar biasa di dalam Tuhan. Ada amin. 4 hal ini tolong kita semua, sehingga kita akan menjadi orang-orang muda yang tampil beda di zaman akhir. Amin. Orang akan lihat saudara, kok dia bisa beda? Ya, orang bisa lihat saudara, kok teman-teman saya yang lain kok bilang saya ngomong saya gini. Ya, kenapa kok bisa? Ya saudara. Ya, karena saudara benar-benar sekali lagi saudara tahu siasat setan, dia tidak tahu siasat setan. Saudara dikuasai Roh Kudus, dia tidak dikuasai Roh Kudus. Saudara dikuasai firman Allah, dia tidak pernah saudaraku membiarkan dirinya dikuasai kebenaran. Saudara dan saya benar-benar tahan uji. Tiap hari lewati step by step. Naik level, naik tingkat. Dia tidak. Dia waktu diuji dia mundur. Waktu diuji dia dihempaskan. Kita beda. Maka pasti dunia akan melihat ada perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Beri tepuk tangan. Makanya anak-anak muda di gereja saya, tadi saya minta juga mereka ada beberapa hadir di tempat ini. Saudara, saya tulis, suruh mereka tulis di baju mereka, katong bedana. Mesti berani pakai itu baju, katong bedana. Ya. Kita beda bukan karena kita punya kekuatan, kita beda karena ada Roh Kudus. Saudara, kita beda karena ada firman. Kita beda sekali lagi karena kita betul-betul tahu ini siasat setan ini, kita tahu. Makanya kita bisa beda. Jadi jangan pernah mimpi saudara bisa jadi berkat, jadi saksi, kalau saudara tidak membiarkan hidup saudara melakukan 4 hal tadi. Makanya Paulus omong sama Timotius, ini 4 nih penting. Lu nih di tengah-tengah serigala buas, lu di tengah-tengah binatang buas, lu di tengah-tengah kondisi yang benar-benar parah. Itu jemaat Efesus. Tapi beta minta lu Timotius berdiri tampil beda. Hari ini kita semua yang ada dalam ruangan ini menjadi penting untuk kita keluar tampil beda di luar sana. Amin. Ya. Saya berharap kalau saya naik bemo suatu saat ketemu saudara yang ada dalam ruangan ini, saya tidak lihat ya bajunya belum jahit selesai
alias baju baby yang dia pakai. Ya, saya sebut baju baby kenapa? Karena kadang-kadang sampai hanya di pusat saja. Itu baju baby ya, saudara. Hanya dia pakai itu baju baby, mungkin dia tersalah angkat ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, saya berharap tidak ketemu orang seperti ini. Kalau saya ketemu saudara di jalan atau di pasar atau rekan saudara ketemu, dia tidak ketemu saudara lagi smoking. Karena saudara beda. Amin. Tapi kalau dia ketemu saudara lagi, ya karena biasa begitu. Ya sudah. Kakak. Ini perlu dipertanyakan kekristenanmu. Berarti kau tidak bisa tahan hawa nafsu. Kau tidak bisa tahan hawa nafsu. Kuasai diri. Saudara terkasih. Saya 2 kali KKR di Alor dalam bulan ini. 6 hari pertama, lalu kemudian pergi lagi 3 hari kedua. Khotbah yang saya sampaikan seputaran saja. Jangan isap rokok, jangan minum mabok, jangan makan sirip pinang. Saya khotbah seputaran itu saja. Saudara. Tapi bukan hanya asal ngomong-ngomong larang-larang orang. Saya tunjukkan ayat semua. Data-data Alkitab seperti malam ini yang saya tunjukkan kepada saudara, itu yang saya khotbahkan juga. Saya tidak pernah ngomong tanpa dasar ayat. Pasti ada ayat. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Habis itu, mama-mama yang di dapur waktu masak, saudara. Mereka mulai babisik. Kotong kalau lihat bapak tua datang. Ya, saudara. Kotong jangan kunyah-kunyah. Ya. Nanti bapak tua pasti malam kedua dia khotbah tambah kotong lagi. Ya, sudah terkasih dalam Tuhan. Ya. Saya pergi dapur, lalu ketua dapurnya bilang begini. Oh, bapak. Ya, sudah. Mereka kalang kabut ya. Lalu saya pergi, saya bilang begini, mama, jangan takut saya. Saya ini manusia biasa. Takut Tuhan Allah. Karena yang omong itu Tuhan, bukan saya. Saya ini cuma juru bicara yang menyampaikan. Kalau mama dong mau terima firman Tuhan, mama dong yang dapat dipumbai. Ya. Karena Alkitab berkata berbahagialah orang yang mau mendengar dan melakukan kebenaran. Itu Alkitab bilang. Yang dapat bahagia mama dong, bukan beta. Ya. Beta pun bahagia, bagian beta sendiri ada. Tuhan punya porsi masing-masing. Ya. Jadi jangan takut manusia, takut Tuhan Allah. Saudara terkasih dalam Tuhan. Saya ketemu banyak anak-anak Tuhan begitu. Di gereja tuh main musik. Saudara. Dia tidak sadar, beta dari belakang datang, dia tarik berat. Saudara terkasih. Waduh, kasihan sayang. Ya. Tiba-tiba saya, kakak begini, rokok dia buang tersalah. Jangan takut manusia, takut Tuhan Allah. Manusia tidak punya kekuatan apa-apa. Kita semua sama. Tetapi ada Tuhan yang memiliki kekuatan yang dahsyat di dalam hidup kita. Amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang hadir pada malam hari ini, saya mau tanya, apakah saudara mau tampil beda boleh angkat tangan? Yang mau tampil beda boleh angkat tangan? Ya. Yang tidak angkat tangan berarti dia tampil karmana. Sama ya. Tampil beda boleh angkat tangan sekali lagi lebih tinggi. Haleluya. Tuhan ada catat masing-masing pun nama ya. Beta son tahu sapa-sapa nama, tapi Tuhan ada lihat. Kobus, Lamber misalnya ya. Ya, itu nama-nama kan familiar ya. Kalau ada ya saudara, Tuhan catat nama-nama itu ya. Lina, siapa lagi, Ria, ya saudara, Mary dan lain-lain semuanya ya saudara. Tuhan catat masing-masing kita. Dan saya percaya saudara pulang dari tempat ini semua jadi berkat di tengah-tengah hidup saudara. Amin. Ya, Tuhan berkati kita. Jadi kalau Tuhan izinkan kita KKR lagi, saudara yang hadir pada malam hari ini masing-masing bawa jiwa untuk Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita. Mari kita tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita mau nyanyikan satu pujian. Haleluya. Kita mau bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengarkan pada malam hari ini. Roh Kudus, kau hadir.